Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Mahendra dengan NIM 20051060001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerimaan peserta didik baru. Perlu kalian ketahui, pengertian penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Menurut Mustari, bahwa penerimaan peserta didik merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada peserta didik yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Ada pula tujuan, prinsip, dan asas dalam penerimaan peserta didik baru. Tujuan penerimaan peserta didik baru merupakan memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satu pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Ada pula prinsip penerimaan peserta didik baru meliputi 1. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada suatu pendidikan yang lebih tinggi. 2. Tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir. Yang ketiga, sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihannya ke sekolah negeri atau sekolah swasta. Asas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif. Objektif bermakna bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan, harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan. Yang kedua, transparan. Transparan artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik. Yang ketiga, akuntabel. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan suku, agama, dan golongan kecuali sekolah dan karakteristik yang tersendiri, misalnya MI, MTS, dan MA yang siswanya harus beragama Islam. Yang kelima, kompetitif. Artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetisi yang disyaratkan oleh suatu pendidikan tertentu. Sistem penerimaan. Terdapat dua sistem dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Yang kedua adalah sistem seleksi. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kriteria penerimaan. Kriteria penerimaan peserta didik adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidak bisanya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada pula kriteria tersebut. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan normal. Yang ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Prosedur. Prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia. Kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia. Panitia ini dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik. Rapat penerimaan peserta didik dipimpin oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Hal yang dibicarakan dalam rapat ini adalah keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran calon peserta didik. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, penentuan peserta didik yang diterima. 7. Pendaftaran ulang. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima diharuskan mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh sekolah. Itu saja presentasi yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.